Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah di kesempatan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Amin. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan saya di pelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebagai seorang muslim, kita wajib hukumnya untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan iman yang keberapa? Ayo, masih ingat? Iya, rukun iman yang ketiga, anak-anak, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai, mengamalkan semua yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut, ya. Dan orang yang tidak beriman berarti tergolong orang yang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Kitab secara bahasa artinya adalah perintah atau ketentuan yang tertulis. Adapun menurut istilah, kitab suci berarti kumpulan dari firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan untuk umat tertentu saja, untuk kaum tertentu saja. Tapi kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Nah, di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu hanya Al-Quran lah yang terjaga kemurniannya. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah mengalami banyak perubahan dan penyelewengan oleh manusia. Untuk itu Al-Quran meluruskan kembali penyelewengan itu. Dan Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab tersebut. Kitab Al-Quran itu tidak akan mampu dirubah sebagian ataupun seluruhnya, karena Allah lah yang menjaganya dari perbuatan-perbuatan manusia yang ingin merubahnya. Sebagaimana firman-Nya Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, di antara cara Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu adalah melalui hafalan para penghafal-penghafal Al-Quran yang jumlahnya banyak sekali. Andai ada orang yang ingin merubah, maka pasti gagal, pasti akan diprotes oleh para penghafal Al-Quran, pasti akan ketahuan. Maka Al-Quran pasti terjaga kemurniannya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran,
maka dia tidak akan tersesat selamanya. Dia akan selamat di dunia sampai di akhirat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka itu adalah merupakan ibadah. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dan memakan waktu yang lama, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun hikmah diturunkannya secara bertahap, yaitu adalah yang pertama, agar mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, turunnya ayat itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafalkan. Dan yang keempat, ada beberapa ayat Al-Quran itu yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Di antara isi kandungan Al-Quran itu adalah yang pertama, prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, Rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang kedua adalah syariah yang mengatur tentang ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang ketiga adalah janji dan ancaman, seperti janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang-orang yang berbuat dosa. Yang keempat adalah sejarah, yaitu cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan, seperti penjelasan tentang proses terjadinya langit dan juga proses terjadinya bumi serta penciptaan manusia. Anak-anak, Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu memiliki nama-nama yang bagus. Nah, di antara nama-nama yang bagus itu adalah Al-Kitab atau Kitabullah, yang berarti kitab Allah. Yang kedua adalah Al-Furqan, yang berarti pembeda. Yang ketiga adalah Az-Zikru, yang berarti peringatan. Yang keempat Asy-Syifa, yang berarti penyembuh atau obat. Yang kelima Al-Huda, yang berarti petunjuk. Yang keenam An-Nur, yang berarti cahaya atau penerang. Yang ketujuh Al-Kalam, yang berarti firman atau perkataan Allah. Yang kedelapan Al-Mubin, yang berarti penjelas. Yang kesembilan Al-Bayan, yang berarti penerang. Dan yang terakhir adalah Al-Hikmah, yang berarti bijaksana. Baik anak-anak, itu penjelasan tentang kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada tugas bagi kalian semuanya. Karena minggu depan sudah PTS, penilaian tengah semester. Ya, kalian bisa persiapan mengerjakan ulangan tengah semester yang ada di halaman 38 sampai dengan 42. Ya, seperti biasa jawabannya kalian kirimkan ke nomor WA saya. Ya, baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.